Perkenalkan, saya Intan Nurista dengan NIM 014. Saya Trisuci Rahmawati dengan NIM 010. Saya Sita Amalia dengan NIM 015. Saya Ade Jedila dengan NIM 024. Saya Ida Pena dengan NIM 017. Yang pertama adalah latar belakang isu tentang Laut Cina Selatan dan stabilitas ASEAN. Laut Cina Selatan merupakan salah satu kawasan maritim paling strategis di dunia karena menjadi jalur perdagangan internasional, memiliki potensi sumber daya alam, dan berada di titik silang kepentingan banyak negara. Sengketa di wilayah ini muncul karena adanya klaim tumpang tindih atas laut, pulau, karang, dan zona ekonomi eksklusif atau oleh beberapa negara, terutama Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Taiwan. Bagi ASEAN, isu ini sangat penting karena konflik yang meningkat dapat mengganggu stabilitas kawasan, hubungan ekonomi, dan kepercayaan antar negara anggota maupun mitra eksternal. Yang selanjutnya ada aktor-aktor yang terlibat, akan dibacakan oleh rekan saya. Aktor yang terlibat. Aktor utama dalam sengketa Laut Cina Selatan adalah Tiongkok dan beberapa negara pengklaim di Asia Tenggara, yaitu Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Taiwan juga memiliki klaim atas sebagian wilayah. Di luar itu, Indonesia tidak termasuk negara pengklaim utama, tetapi memiliki kepentingan langsung terkait Natuna Utara dan penegak UNCLOS 1982. ASEAN sebagai organisasi regional juga menjadi aktor penting karena berperan mendorong dialog, penyusunan Code of Conduct, dan penyelesaian damai. Selain itu, kekuatan eksternal seperti Amerika Serikat turut memengaruhi dinamika kawasan melalui dukungan terhadap kebebasan navigasi, hukum laut internasional, dan keseimbangan kekuatan di Asia Pasifik. Dengan demikian, sengketa ini bersifat multilateral dan melibatkan antar negara maupun organisasi regional. Selanjutnya ada analisis dua teori. Yang pertama, dari perspektifnya atau realisme, Laut Cina Selatan dapat dipahami dengan arena perbuatan kekuasaan yang keamanan. Negara-negara bertindak untuk mempertahankan kepentingan nasional, meningkatkan posisi strategis, dan mencegah dominasi pihak lain. Tiongkok memperluas pengaruh maritimnya untuk mengamankan jalur laut dan memperkuat klaim historis, sementara negara-negara ASEAN berupaya menjaga kedaulatan dan mencegah perubahan status quo yang merugikan. Dalam realisme, ketenangan mencukupi sistem internasional yang anarkis mendorong negara untuk mempertahankan survival dan kekuatan. Kedua, dari perspektif konstruktivisme, konflik ini tidak hanya soal wilayah tetapi juga soliditas, norma, dan makna. ASEAN sendiri membangun norma penyelesaian damai yang musyawarah, sehingga konflik Laut Cina Selatan juga menjadi pertarungan dengan norma kerjasama regional dengan menegakkan klaim sepihak dan power politik. Stabilitas ASEAN bergantung pada kemampuan membangun kepercayaan akan bersama dan identitas kawasan yang menolak konflik bersenjata. Selanjutnya ada posisi dan kepentingan Indonesia. Posisi Indonesia terhadap isu Laut Cina Selatan konsisten dengan penyelesaian damai, menolak eskalasi, dan berpegang pada UNCLOS 1982. Indonesia bukan pengklaim utama tetapi memiliki kepentingan strategis pada keamanan Natuna, stabilitas jalur perdagangan, dan kredibilitas ASEAN sebagai organisasi regional. Karena itu, Indonesia cenderung berperan sebagai penengah sekaligus penggerak diplomasi kawasan. Kepentingan Indonesia mencakup 4 hal utama. Yang pertama, menjaga kedaulatan dan hak berdaulat atas wilayah maritimnya. Yang kedua, ada mempertahankan kebebasan navigasi dan stabilitas perdagangan internasional. Dan untuk yang ketiga, mendorong ASEAN tetap bersatu dalam menghadapi tekanan eksternal. Dan untuk yang keempat, memastikan penyelesaian sengketa dilakukan melalui dialog, bukan kekuatan militer. Dengan posisi tersebut, Indonesia berusaha menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan kawasan. Solusi dan rekomendasi kebijakan untuk masalah tersebut. Yang pertama yaitu perlunya mempercepat penyusunan kode conduct atau COC yang mengikat dan
sesuai dengan UNCLOS 1982. Yang kedua yaitu memperkuat komunikasi darurat antar angkatan laut dan penjaga pantai. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan peran diplomatik Indonesia dan memperkuat keamanan di Pulau Natuna. Yang keempat ada menjaga sentralisasi ASEAN agar tidak terpecah oleh rivalitas negara besar dan meningkatkan kerjasama di bidang riset kelautan, lingkungan, kemanusiaan, dan membangun kepercayaan serta menjaga perdamaian kawasan ASEAN. Kemudian ada pesan kampanye yaitu Laut Cina Selatan bukan hanya suatu soal batas wilayah, tetapi soal perdamaian, hukum internasional, dan masa depan kawasan ASEAN, didukung oleh dialog melalui UNCLOS dan jaga stabilitas bersama. Damai di Laut Cina, kuat untuk ASEAN. Laut Cina Selatan adalah isu strategis yang mempengaruhi keamanan, ekonomi, dan solidaritas ASEAN. Melalui pendekatan realisme dan konstruktivisme, terlihat bahwa konflik ini dipicu dan diperebutkan kekuatan sekaligus perdamaian, sekaligus perbedaan norma dan identitas bagi bangsa Indonesia. Jalan terbaik adalah diplomasi aktif, penegakan UNCLOS, dan penguatan sentralisasi pada ASEAN demi stabilitas keamanan. Cukup sekian pemaparan dari kelompok 3 mengenai Laut Cina Selatan dan stabilitas ASEAN. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.